Selamat sore untuk pendengar Max FM di mana saja dan kawan-kawan yang kalau terhubung di Zoom, selamat sore. Kita bersiap untuk mulai strategi bisnis dan eh, terima kasih sekali untuk narasumber-narasumber kita. Ada Prof. Roni Mustamu, selamat sore. Prof. Selamat Roni, sore. Pak Rudi Balmater, Ya, Pak good Pak afternoon. Rudi, Good Pak afternoon. Roni, terima kasih. Tadi malam saya boleh ikut mendengarkan perbincangan yang luar biasa dalam Zoom meeting Rotary ya. Wah, itu jadi masukan yang luar biasa sekali ya. Baik, pendengar, kita langsung saja sore ini mulai eh, pembicaraan kita dalam strategi bisnis ya. Dan sesuai tadi perbincangan sejenak dengan Prof. Roni, topik kita sore ini yaitu Country and Industry Analysis, pertimbangan investor tentang mengapa harus investasi di negara dan industri tertentu. Silakan Prof. Roni untuk memulai diskusi kita. Ya, terima kasih Pak Henry, Pak Rudi. Saya permisi. Pak Denis tadi ada kemungkinan terlambat, ada kemungkinan tidak bisa gabung karena sedang meeting dengan akuntan publiknya. Dan sekarang ini musim-musim penyelesaian semua report lah. Para sahabat Gus News, maaf, para sahabat Max FM, ketika kita bicara tentang investasi, seringkali muncul pertanyaan, kenapa kok kami tidak melihat ada pergerakan? Apalagi kalau di daerah. Dari dulu sampai sekarang juga sepertinya tidak ada sesuatu yang baru. Artinya sesuatu yang besar masuk. Nah, tetapi akhir-akhir ini tiba-tiba mungkin teman-teman di Pulau Sumba dikejutkan banyak sekali masuk, tapi yang terkait dengan sektor pertanian dan mungkin perikanan kelautan nantinya kan gitu. Aneh gitu kan kesannya. Kenapa tiba-tiba masuk? Terus kenapa di tempat-tempat lain seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Tenggara itu tahu-tahu ada sangat banyak sektor pertambangan sehingga pembukaan pekerjaan luar biasa besar dan pendapatan masyarakat seperti Morowali yang dulu orang tidak pernah dengar apa itu Morowali di mana letaknya di hutan sebelah mana, hari ini pendapatan per kapitanya sudah sangat besar. Nah, maka saya mengajak semua pendengar Max FM untuk mencoba memahami satu bagian yang jadi pemikiran para investor. Saya menggunakan pendekatan yang sangat terkenal yang dipakai oleh Porter. Dia yang menciptakan, namanya Porter's Diamond. Berliannya Porter. Kalau orang Jawa saya sampaikan berlian, dia akan sulit membayangkan karena modelnya pasti akan bulat. Tapi kalau bagi orang Jawa mungkin lebih gampang menyampaikannya wajik. Karena jenis yang wajik itu adalah model berlian kalau bagi orang-orang yang berbahasa Inggris. Jadi ketika seorang investor atau sebuah perusahaan akan masuk ke sebuah negara, itu tidak semata-mata karena diundang presidennya, diundang perdana menterinya, menterinya datang, terus pameran, terus oke, saya akan masuk. Belum tentu. Karena itu kita kan sering ya terkejut. Kalau di awal tahun 2000 dulu, mungkin 2001, gitu, sampai Indonesia marah. Karena pengguna terbesar BBM di dunia ini adalah Indonesia. Tapi kok malah bangun pabriknya di Malaysia, begitu kan? Kalau itu kita masih ingat ya, BlackBerry dulu itu. Pengguna BBM terbesar di Indonesia, tapi BlackBerry bukanya di Malaysia. Kenapa? Atau dulu ada pertanyaan besar. Kalau penggunanya banyak di Indonesia, Indonesia dianggap pasar yang besar, kenapa Honda membuat pabriknya justru di Thailand? Nah, ada lagi. Kalau memang Indonesia ini pengguna chips yang sangat banyak untuk kepentingan elektronik, kenapa Texas Instrument itu bangunnya justru di Filipina? Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipahami bersama. Kalau menggunakan modelnya Porter Diamond, pertama yang diuji itu adalah strategi perusahaan, struktur perusahaan, dan persaingannya.
saya bisa nggak masuk ke Indonesia? Nah, maka perusahaan akan melihat. Nah, tentu di belakangnya ada istilah yang keren namanya financial backup. Saya punya uang cukup nggak untuk masuk ke Indonesia? Karena sebuah industri ketika akan masuk ke sebuah negara, dia tidak boleh main-main iseng-iseng. Dia sekali masuk itu harus masuk dalam volume yang cukup. Nah, sehingga nanti itu akan terkait dengan saya startnya dari mana. Misalnya, saya beri satu contoh. Starbucks Cafe itu pertama kali buka di hotel sebelahnya ya, di Grand Indonesia. Kita lihat tuh, Grand Indonesia. Pertama kali buka di Indonesia di sana. Di inti, di pusat Indonesia, Jakarta. Dan di pusat Jakarta adalah Bundaran HI. Nah, tetapi ada yang dari Thailand, itu namanya Black Canyon, itu pertama kali dia bukanya di Bali, di Kuta. Pertanyaan kenapa harus berbeda? Nah, itu sekali lagi terkait dengan struktur perusahaan, persaingan di antara mereka dengan kompetisi yang lain, dan strateginya. Ada perusahaan yang bisa langsung masuk ke pasar yang baru dengan kekuatan besar karena dia uangnya besar. Saya beri satu contoh lagi. Ada namanya apotek modern. Saya rasa Pak Hendrik paham betul itu. Ada yang namanya Guardian. Ketika Amcal apotek modern ya, retail farmasi terbesar di Australia itu keluar dari Indonesia pada sekitar Oktober November 1997. Pada bulan yang sama, Guardian yang berpusat di Hong Kong justru masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi ada yang namanya strategi. Perusahaannya akan masuk ke sana. Dan Guardian ini kan berada di bawah induk usaha namanya Dairy Farm. Nah, Dairy Farm ini di bawah induk usaha namanya Jardine Matheson. Jardine Matheson di bawah usaha Jardine. Jadi Dairy Farm sebagai cucunya Jardine saja pada masa kepada masa anak perusahaan yang namanya Dairy Farm itu masuk Indonesia, itu Jardine pendapatan per tahunnya sudah melebihi APBN Republik Indonesia. Jadi ketika dia masuk, dia paham kalau harus ada kompetisi saya siap. Nah, yang kedua adalah kalau saya masuk ke wilayah seperti katakanlah Indonesia, dalam hal ini misalnya saya mau masuk ke NTT, gitu, misalnya. Gitu. Tapi kalau pertama kali bicara kan mesti Indonesia dulu. Kalau saya masuk Indonesia, bagaimana ini? Faktornya, kondisi dari faktor-faktor produksinya gimana? Maka kalau di Indonesia itu yang sekarang dalam tanda kutip dijual pemerintah. Kalau Anda mau bikin pabrik mobil listrik, buatlah di Indonesia. Karena nanti dekat dengan bahan baku. Nah, itu kan faktor. Di dalam faktor produksi kan bahan baku. Apa? Ya di sini nanti akan dibangun pabrik-pabrik baterai. Karena sumber litiumnya gede. Tapi saya tidak paham hari ini karena secara teknis baterai litium terbesar untuk mobil itu dari RRT. Pasarnya dikuasai luar biasa dari sana. Kebetulan saya punya data-datanya begitu. Dan bagaimana nanti kalau kita salah-salah mengelola nikel, kita memang hari ini adalah produsen nikel terbesar di dunia. Tetapi kita bukan pemilik deposit nikel terbesar di dunia. Dalam arti nanti di tempat-tempat lain juga bisa punya. Nah, itu ada dari faktor produksi. Nah, perusahaan akan mempertimbangkan. Kalau saya masuk 20 tahun lagi gimana, 30 tahun lagi gimana, 50 tahun lagi bagaimana, dan itu harus jadi perhatian. Nah, di sisi lain, kita lihat lagi permintaan, demand dari pasar. Ada tuntutan apa di pasar? Nah, pasarnya ini memang punya serapan yang besar terhadap produk itu atau enggak? Yang kedua, pasarnya sendiri ini ketat apa enggak? Contoh ya, dari dulu saya tidak suka, bukan yang sekarang jadi masalah, thrifty. Thrifty pakaian-pakaian bekas, itu bagi saya bukan masalah. Gitu. Yang masalah justru adalah pakaian-pakaian yang tidak lolos quality control. Yang kalau dulu dibilang factory outlet, padahal sebetulnya bukan factory outlet. Yang terjadi itu adalah produk-produk yang defect, yang tidak lolos QC, daripada di scrap, maka itu dilempar ke pasar dan Indonesia menerima. Nah, itu menurut saya yang justru sangat berbahaya. Kenapa? Karena dalam demand condition, tuntutan dari pasar, kalau pasar itu tidak menuntut quality, atau pasar dilatih untuk tidak peduli sama quality, nah itu akan rusak.
Kenapa saya katakan akan rusak? Sederhana begini, misalnya saya pakai baju, yang penting mereknya. Begitu mereknya asli, kancingnya miring nggak apa-apa. Nanti saya perbaiki, saya jahit sendiri. Nah, yang penting saya bisa beli dengan harga murah. Kalau di Jawa kita sebut KW, gitu kan? Kualitas satu, kualitas dua. Nah, kalau ini terjadi, maka pasar sedang dilatih untuk tidak ketat pada kualitas. Dampaknya adalah ketika suatu saat industri tekstil Indonesia dan produk tekstil itu harus pergi ke pasar yang di luar negeri, mereka kan tidak dilatih oleh pasar yang ketat. Maka kualitasnya belum tentu bisa jadi kualitas dunia. Dan itu. Nah, yang menarik lagi, kita ini bukan karena dirusak oleh pemain dalam negeri, tapi kita mengizinkan impor-impor produk-produk defect itu. Atau kita juga sebagian mungkin saja ada dalam negeri yang produk yang harus dikirim ke luar negeri diekspor karena tidak lolos QC, maka itu dilempar ke pasar. Harusnya ini yang dilarang. Karena ini yang akan merusak secara teknis, secara teoritik, ini yang akan merusak pola persaingan, yang merusak pasar sehingga berisiko. Kalau kita ngomong thrifty, produk bekas, itu kan soal kelas. Ya, kelas tertentu kan tidak bisa dia membeli produk yang di atas. Jadi ya boleh. Dan itu angkanya kecil sekali sebetulnya. Bahkan pada tahun kemarin atau kalau nggak salah itu cuma 0,01%. Jadi kita ini kan dipenuhi oleh produk pakaian jadi yang murah dari impor. Jadi kalau sekarang ada perusahaan yang rame-rame dan mengeluh karena thrifty, menurut saya kurang tepat. Jangan-jangan dia sendiri ada bagian dari importir yang pakaian-pakaian itu yang terganggu dengan adanya yang thrifty atau alasan-alasan lain. Nah, yang keempat itu sangat penting Pak Henry, itu namanya industri cluster. Industri cluster adalah kelompok industri yang mendukung hadirnya sebuah industri. Saya beri satu contoh ya. Sekarang di Waingapu, di Sumba Timur dibangun pabrik gula. Nah, pertanyaan, kalau sudah ada pabrik gula, apa industri pendukungnya? Perkebunan gula. Kan begitu. Tenaga kerja yang ahli tentang gula. Mungkin suatu saat akan berdiri pusat penelitian tentang gula. Dan seterusnya. Begitu ada universitas dibangun di Waingapu, maka sudah bisa dipastikan akan tumbuh kos-kosan, akan tumbuh fotokopi, warung, kafe, depot, dan sejenisnya. Sampai kalau ada yang curang, ya muncullah yang namanya pabrik skripsi. Jadi ini semua adalah industri cluster, adalah kelompok-kelompok usaha yang mendukung hadirnya usaha yang pertama. Nah, investor kalau masuk pada sebuah negara, kadang-kadang mereka tidak berminat untuk melakukan investasi dalam jumlah besar. Karena itu mereka akan cenderung bertanya, kelompok usaha apa yang sudah ada di sana yang bisa mendukung usaha saya? Kalau saya mau membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, bagaimana? Apakah sudah ada supplier-supplier di Indonesia? Bagaimana tenaga kerjanya? Dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa tiba-tiba ada pengumuman dari salah satu menteri Malaysia bahwa Elon Musk akan investasi pabrik mobilnya di Malaysia, bukan di Indonesia. Kenapa? Karena perbedaan kalau di Malaysia dan di Indonesia atau di Thailand dan Indonesia itu hanya satu saja, yaitu biaya pengiriman, shipping cost. Dan kalau sekarang di ASEAN ini kan ada produk-produk tertentu yang arah pajaknya sampai cukainya sampai ke arah nol, gitu kan. Jadi tidak penting lagi mau dibangun di mana. Yang penting industri klasternya baik apa enggak. Yang penting faktor conditionnya supaya saya bisa berproduksi baik atau enggak. Apakah demand faktor pasarnya akan baik buat saya. Dan itu cocok dengan strategi saya. Nah, 4 ini Pak Hendrik yang disebut sebagai Porter Diamond atau disebut Porter Dynamic Diamond yang tujuannya adalah untuk melakukan analisis tentang negara. Nah, analisis tentang negara ini hanya menjawab satu saja pertanyaan.
apakah saya kalau investasi di Indonesia itu menarik hasilnya, atraktif apa enggak? Kalau hasilnya menarik, maka saya akan investasi. Nah, definisi menarik itu dari apa yang tadi saya sampaikan, itu ditambah dengan keahlian orang seperti Pak Suhartono Rudi, Pak Rudi Balmater, ini dari sisi keuangannya seperti apa. Jadi kalau saya masuk ke sana, oh semua clean, maka akan bisa masuk. Diiming-imingi seperti apapun oleh sebuah pemerintahan, tetapi ketika 4 elemen tadi tidak masuk dalam hitungan mereka, nggak pas, maka mereka nggak akan masuk. Maka itulah yang menyebabkan kenapa ada industri otomotif pasarnya di Indonesia tapi bangunnya di Thailand. Ada elektronik pasarnya di Indonesia, bangunnya di Malaysia. Ada perusahaan yang kantor dan usahanya ada di Indonesia, kantornya di Singapura. Nah, ini semua adalah bagian dari berlian yang tadi, Porter Diamond. Nah, ada 2 tambahan yang harus jadi perhatian kita. Yang pertama adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan perundangan di dalam pemerintahan itu. Jadi stabilitas politik, kebijakan-kebijakan pemerintah, arahnya, dan aturan perundangannya. Kita tahu ya, kalau mau masuk Amerika kita mesti tahu. Sekarang ini yang sedang berkuasa Partai Republik atau Partai Demokrat. Nanti kira-kira pemilu yang akan datang yang menang Partai Republik atau Demokrat. Karena itu akan beda sekali kebijakan mereka dan ekstrim perbedaannya. Walaupun makin lama makin mirip aja sih. Demikian juga kalau mau masuk Australia. Apakah Partai Labor, Partai Buruh yang sedang berkuasa? Kalau Partai Buruh nanti Indonesia ini isunya pasti hak asasi manusia. Nah, demikian juga dengan di Indonesia. Ini nanti siapa? Karena itu ada pertanyaan besar kan tentang dari para investor tentang siapa yang akan jadi presiden kalau ibu kota negara kita ini dipindah ke Kalimantan, ke Nusantara. Sampai agak lama kan bicara tentang siapa-siapa yang mau investasi di sana. Ada yang tertarik mundur, dan sebagainya. Karena mereka ingin kepastian tentang stabilitas pemerintahan tadi. Dan yang kedua adalah perubahan. Nah, perubahan yang terjadi apa saja? Kesempatan ada apa yang akan muncul di sana. Nah, kalau 2 ini kondusif, dianggap bagus, maka sudah pasti akan masuk. Saya yakin dan percaya itu adalah alasan kenapa RRT banyak investasi di sektor pertambangan, terutama yang terkait dengan energi terbarukan. Dalam hal ini ya nikel, bangun smelter. Indonesia minta apa aja diberi. Smelter, dibangun langsung smelternya. Dan sekarang ada lagi yang mau masuk smelter. Di Jawa Timur kalau jadi ya sedang akan dibangun nanti itu mungkin yang pertama dan yang terbesar pabrik solar panel dari RRT juga. Karena mereka tahu persis bahwa ke depan arahnya ke sana. Nah, tentu mereka menghitung tentang stabilitas politik, tetapi pada saat yang sama ada peluang dan perubahan-perubahan yang mungkin mereka akan masuk di sana. Di dalam marketing ada satu istilah penting. It is better to be the first than to be the better. Jadi lebih baik jadi yang pertama daripada yang lebih baik. Karena yang pertamalah yang bisa mendikte pasar itu. Nanti yang lebih baik itu jadi me too. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Nah, kalau kita jadi yang pertama dengan yang tadi saya sebut financial backup-nya kuat, ya maka kita akan betul-betul bisa mengatur arah dari industri itu. Ini yang bagian yang pertama ya. Nanti yang industri akan muncul dengan sangat sederhana. Kalau Porter bicara namanya Porter Five Forces. Jadi insinya adalah lebih pada persaingan. Dan di sana disebut ancaman. Jadi yang nomor 1 adalah kalau saya masuk, nanti di industri itu ada pemain-pemain baru yang masuk lagi nggak? Mereka masuknya gampang apa susah? Karena itu biasanya pemain yang existing itu akan berusaha untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa pemain lain akan sulit masuk. Contoh ya, di industri sigaret, rokok, itu udah berkali-kali kelompok usaha Philip Morris itu akan mendorong supaya kita menggunakan standar tembakau yang seperti ini dan sebagainya. Kalau itu diikuti,
itu barangkali mayoritas pabrik rokok di Indonesia yang milik orang Indonesia akan tutup. Demikian juga dengan air. Danone kan melakukan usulan supaya standarnya begini. Kalau itu dilakukan, ya mungkin semua pabrik akan tutup. Nah, sehingga pemerintah juga memperhatikan itu. Tetapi pelaku-pelaku tentu akan mempengaruhi supaya entry barrier, hambatan untuk pemain lain masuk, itu lebih sulit. Nah, entry barrier itu bisa diciptakan dengan cara mendidik pasar supaya pemain baru masuknya harus dengan modal yang sangat besar. Nah, itu sehingga mikir mereka. Atau yang kedua, diatur sedemikian rupa supaya aturan perundangan yang menguntungkan existing player. Saya rasa sekarang ini ada yang rame dengan salah satu profesi, mereka sepertinya menghalangi supaya para profesional dari negara lain itu akan sulit masuk. Kenapa? Karena itu menyangkut pasar mereka. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara seperti itu, bagaimana dengan supplier? Supplier itu dia akan punya yang namanya bargaining power of supplier. Jadi pemasok itu nanti seperti apa? Nah, mereka akan menguasai pasar atau tidak? Nah, karena itu selalu disarankan kita jangan pernah tergantung hanya pada satu pemasok tunggal. Karena kalau kita ikut hanya pada satu pemasok tunggal, maka akan jadi luar biasa masalahnya. Kita akan sangat tergantung dan akan didikte oleh mereka. Nah, di Indonesia dalam hal ini banyak kelompok usaha yang akan punya masalah besar kalau kurang hati-hati, karena banyak sekali pasokan itu justru hanya berasal dari satu negara, namanya RRT. Itu yang mesti kita lihat nantinya. Dan itu sebetulnya bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan di berbagai negara yang lain juga. Nah, RRT pun sekarang mulai berhati-hati dalam banyak hal terhadap kebijakan-kebijakannya keluar. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana dengan pembeli. Pembeli itu punya kemampuan tawar-menawar yang tinggi nggak? Nah, tawar-menawar yang tinggi yang dimiliki oleh pembeli itu terutama adalah ketika persaingannya menjadi ketat. Jadi kalau sekarang kita pakai online begitu, itu persaingannya sangat ketat karena semua sama-sama jualan di sana. Nah, sehingga mau nggak mau kita akan memenuhi keinginan-keinginan buyer. Nah, kalau saya tidak tunduk pada mereka, maka saya namanya menciptakan sebuah standar tersendiri. Persoalannya adalah, apakah saya cukup kuat untuk itu? Apakah produk saya ini cukup dibutuhkan? Kita pernah diskusi tentang Fryo ya, gitu. Ada value-nya enggak, ada nilainya enggak, langka apa enggak, bisa mudah di fotokopi apa enggak gitu, terus organisasi kuat apa enggak. Nah, kalau ini kita kuat, itu boleh saja kita mengatur. Tetapi hati-hati karena persaingannya menjadi sangat tinggi. Kita sekarang lihat ya, produk yang dulu luar biasa Apple itu mau tidak mau secara bertahap tergerus oleh katakanlah misalnya Huawei, Xiaomi dan segala macam ya. Itu sekarang sudah mulai masuk. Samsung pun begitu. Saya masih ingat persis bagaimana Sony itu terkejut begitu ketika tiba-tiba mereka dikalahkan oleh Samsung. Gitu. Sekian tahun lalu ya, kalau nggak salah 6 tahun lalu gitu, atau 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu mulainya gitu. Dan mengejutkan sekali, tiba-tiba Sony penjualannya hanya sepertiga dari penjualannya Samsung. Nah, hari ini Samsung juga kepikiran, kenapa? Ya karena produk-produk RRT itu sangat banyak yang masuk dan sangat berbahaya. Nah, baru kemudian kita lihat yang keempat. Bagaimana kalau kita masuk ada substitut nggak, ada produk lain nggak yang mungkin nanti akan menggantikan produk kita. Contohnya ancamannya sepatu ya sandal. Ancamannya sandal dan sepatu, ada produk ketiga. Gabungan diantaranya namanya sepatu sandal. Nah, orang yang sekarang berjualan roti ancamannya apa? Orang yang berjualan kentang ancamannya apa? Ancaman itu adalah produk-produk penggantinya dia. Yang dulu jualan-jualan kertas sekarang mulai kepikiran. Yang jualan kain itu sekarang plastik pun mulai masuk ke sektor yang dulu dikuasai kain. Nah, sehingga mereka harus memikirkan ini. Baru kita yang terakhir bicara tentang persaingan di dalam industri kita. Persaingannya sehat apa enggak? Sempurna apa tidak? Sempurna itu maksudnya ya tidak ada yang dengan sengaja dilindungi oleh kelompok tertentu. Seperti contoh ada kelompok-kelompok usaha yang mengeluh pada BUMN. Karena asumsinya adalah BUMN ini milik negara. Negara yang mengatur permainan.
negara harusnya jadi wasit. Tetapi kemudian yang bagian dari negara yaitu BUMN ini menjadi pesaing kami. Sehingga peraturan-peraturan pun menjadi rumit. Tidak mudah kalau kita punya uang, terus tiba-tiba katakanlah Pak Rudi, saya, Pak Soehartono, terus kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi listrik, katakanlah dari tenaga matahari atau dari tenaga angin, dari tenaga air. Kita mau nggak mau mesti permisi sama PLN. Kan begitu. Kenapa? Ya karena model ini terjadi. Nah, industri rivalry, persaingan di dalam industri itu kita lihat sempurna apa enggak, termasuk apakah ada oknum-oknum yang nanti di sana memanfaatkan posisinya untuk nakal. Saya beri satu contoh, kalau kita dikatakan di industri rokok hari ini, terus mengatakan bahwa industri rokok baik-baik saja, saya bilang enggak. Kenapa? Karena rokok ilegal jumlahnya sangat besar. Rokok ilegal itu bukan sekedar rokok yang tanpa cukai, tetapi yang cukainya itu sengaja dikelirukan. Gitu. Yang cukai untuk industri rokok tangan, dipakai untuk industri rokok mesin, dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi berisiko. Nah, dampaknya apa? Persaingan di pasar, kan? Karena menjadi harganya jauh lebih murah. Karena cukai yang satu itu harganya cuma 10% dibanding cukai yang satunya lagi. Gitu. Nah, perbedaan 90% itu kan cukup signifikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hendrik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Roni Mustamu untuk pengantar diskusi kita sore ini yang eh, sangat menarik. Kami juga secara lokal, di lokal ini juga bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba investasi apa ya besar kayak tambak udang ini ya. Saya melihat beberapa hari terakhir itu postingan-postingan di media sosial dari apa tim eh, pabrik ini begitu ya. Itu ya eh, sangat gencar gitu. Kemudian yang berikut tadi Prof. Roni sempat menyinggung terkait dengan panel surya ya. Kita di NTT juga ini sedang menanti karena yang lalu Pak Gubernur sempat informasikan, publish bahwa di NTT akan dibangun 2 giga untuk pembangkit listrik tenaga matahari di Sumba ya, di Sumba di tengah ke Sumba Timur gitu. Untuk suplainya nanti katanya suplainya bisa ke Bali, ke Jawa begitu. Jadi ya terkait dengan pembicaraan ini sangat menarik untuk kita bisa ikuti terus ya. Silakan untuk Pak Rudi Balmate. Ya, pertama-tama terima kasih Profesor Roni untuk mempunyai satu subjek yang sebenarnya setiap negara atau setiap perusahaan harus miliki semacam satu kerangka bagaimana salah satu perusahaan atau provinsi bisa survive dan bisa menikmati dari masyarakat. Contoh yang saya berikan adalah posisi Vietnam. Pada saat ini sekarang dengan keluhan-keluhan antara hubungan Amerika Serikat dan China, banyak pabrik yang pindah ke Vietnam. Kenapa bukan orang Indonesia? Ini yang saya tanya sekarang. Banyak consumer produk seperti tekstil, seperti sepatu, mereka memilih Vietnam dibandingkan dengan negara kita seperti Indonesia. Apakah itu menyangkut cost, biaya, apakah menyangkut transportation, atau mengenai namanya birokrasi. Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Padahal manpower atau harga minimum salary ya mungkin kita nggak bisa kalah dengan Vietnam. Tapi Vietnam punya unik karakter sebab mereka sudah menyetujui dan tanda tangan di Amerika mengenai namanya Pacific Agreement, di mana ekspor dari Vietnam masuk ke Amerika ada semacam satu benefit terhadap pajak atau apa. Nah, ini salah satu contoh yang kita harus perhatikan. Apa sebenarnya langkah-langkah atau kebijaksanaan yang dilakukan negara supaya mereka menjadi
salah satu atraktif investment. Seperti Filipina ini sekarang, apa yang menjadi keunggulan dari Filipina? Kenapa ini menjadi pusat yang namanya business process outsourcing atau call center atau apa namanya mengenai penyusunan neraca laba rugi? Kalau kita lihat di Manila ini banyak multinasional perusahaan accounting, bookkeeping services itu ditangani di Manila. Sebab banyak orang akuntan gajinya cuma 500 sebulan dolar. Tapi gajinya di Amerika itu sudah 3.000 US per bulan. Filipino akuntan yang namanya pintar hanya 500-600 gaji sebulan. Nah, bayangkan 7 kali. Kalau dibandingkan dengan Eropa, London sama dengan Germany mungkin lebih tinggi, 4.000 5.000 gaji per bulan. Nah, justru itu Deutsche Bank, multinational company, lokasinya mengenai bookkeeping, accounting ada di Manila. Beberapa perusahaan di Amerika sama dengan Australia di Manila. Setiap tahun Filipina menikmati 35 miliar dolar. 35 miliar dolar yang dinikmati orang Filipina, dan itu langsung kepada consumer, berbentuk gaji, berbentuk membangun gedung-gedung di kota-kota yang namanya kelas kedua. Kelas pertama adalah Manila seperti Sudirman, Jakarta. Tapi kelas kedua seperti Semarang, seperti Bandung, mereka juga ada aktivitas pembangunan gedung untuk apa namanya call center, BPO dan internet, kan gitu. Jadi sekarang kelas C kota juga berkembang, Pak. Sebab gaji di kelas C mungkin bukan 500, cuma 200 dolar, Pak, per bulan. Bayangkan. Dan mereka bisa ngomong bahasa Inggris, pinter untuk menangani accounting, bookkeeping. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Pak Profesor Roni bahwa memang ada unique advantage yang dimiliki satu tempat seperti NTT. Apa sebenarnya yang menjadi keunggulannya, kan gitu. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan, dipikirkan secara serius oleh para pemimpin-pemimpin kita supaya masyarakat ini bisa tangani 3 makan sehari lah, kan gitu kan. Mereka punya survival kan, bukan hanya dari ikan, dari udang, dari kerajinan yang lain. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Harus ditunjang dengan beberapa. Sekarang dari anggaran Filipina sudah naik untuk pendidikan, sekolah, supaya mereka bisa lebih pintar untuk mengerti mengenai teknologi dan lain-lain. Nah, inilah yang satu contoh yang saya berikan penjelasan dari Profesor Roni mengenai yang metodologi yang dari Forter. Bagaimana kita bisa survive, bisa mempertahankan seperti di Filipina hampir 1 juta karyawan Filipina yang akan berkecimpung dalam call center. Nah, inilah yang satu contoh yang konkret kita melihat bagaimana positioning daripada tempat kita. Ini yang saya bisa sampaikan, Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi Balmater. Prof. Roni, saya dan kawan-kawan di Zoom, saya minta maaf ini karena kali ini kita waktunya terbatas sekali. Ada persoalan di Zoom saya, jadi eh, tinggal 2 menit ini Prof. Roni. Mungkin di bagian akhir nih ya. Silakan Oke. Prof. Roni. Ya, terima kasih. Saran saya langsung ada satu saja kepada siapapun para pihak, misalnya di NTT, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, juga investor lokal. Kalau mengharapkan ada investasi dari tempat lain masuk ke NTT, maka pastikan semuanya itu disiapkan secara rasional. Tidak mungkin kita hanya mengatakan mimpi-mimpi begitu tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik. Saya beri satu contoh yang mestinya tidak ada kendala besar, yaitu yang tadi disebut soal pembangkit listrik tenaga surya, solar panel. Ya.
karena tingkat iradiasi di Indonesia yang paling tinggi itu ada di NTT, utamanya di Pulau Timor, sisi barat, dan Pulau Sumba, dengan ada kepulauan-kepulauan kecil di antaranya. Kalau dilihat dari peta, gambarnya itu solid warnanya merah. Nah, itu artinya iradiasi tertinggi. Nah, kalau itu dilakukan di tempat-tempat yang lain, itu tidak setinggi di sana, gitu. Tetapi hati-hati kalau soal angin, gitu. Misalnya contoh, ya, yang sangat bagus sebetulnya di sekitar Kupang kan, kalau energi anginnya, gitu. Kalau di Sumba ada sedikit persoalan. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian kita supaya jangan sampai kita tahu bahwa kita tidak hebat di infrastruktur teknologi, tahu-tahu kita mau melakukan program-program IT di sana, nanti orang kecewa. Kok janji-janji aja nggak ada realisasinya, karena investor nggak akan masuk. Terima kasih. Terima kasih Prof. Roni, Pak Rudi, terima kasih Pak Soeharto, terima kasih sekali ya untuk pembicaraan sore ini. Ketemu di minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa fix sampai 60 menit. Terima kasih banyak. Selamat sore. Salam dari Wengapun. Selamat sore.